sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada Bapak narasumber bahwa dimulai saat ini, waktu nanti akan kami serahkan ke Bapak selama kurang lebih 1,5 jam Bapak. Jadi ada 90 menit untuk Bapak dengan komposisi secukupnya untuk Bapak presentasi. Ya, materi mohon nanti di share screen. Kemudian nanti selebihnya untuk tanya jawab. Ya. Terima kasih Bapak. Yang paling utama kami mohon implementasinya. Ya, Bu Nini mau menambahkan? Mohon izin. Ya, Bapak narasumber yang saya hormati, Pak Budi, mohon izin. Maksud kami ini supaya nyambung antara materi kemarin dengan yang hari ini begitu. Barangkali ada sedikit resume sehingga nanti ada gambaran gitu. Jadi kemarin Bapak teman-teman ini sudah mendapatkan wawasan, pengetahuan, paradigma keterkaitannya dengan IASP 2020 itu dari Pak Ketua BAN, Pak Tony, dan disambung kemarin oleh Prof. Muklas. Nah, beberapa poin yang kemarin disampaikan oleh Pak Tony, Bapak, itu diantaranya yang paling ditekankan di sana terkait dengan perbedaan antara pelaksanaan akreditasi yang tahun sebelumnya dengan akreditasi yang tahun 2020 ini, di mana yang ditekankan di sana itu nyambung dengan materi hari ini, yaitu keterkaitannya dengan bergesernya dari compliance base menuju kepada performance base. Itu penekanan yang pertama. Penekanan yang kedua, itu kaitannya dengan strategi untuk mengefisienkan kuota sekolah yang diakreditasi. Karena di BAN itu sudah ada membangun sistem gitu ya. Jadi dengan adanya sistem yang terbangun tadi, efisien kuota sekolah itu bisa terbangun. Tampaknya dari beliau juga ini yang kita tunggu-tunggu di ruang hari ini, tampaknya ini. Peran serta beliau ini. Lalu, titik poin yang ketiga yang masih dari Pak Tony itu berkaitan dengan bagaimana ketika akan memutuskan hasil akreditasi itu sangat rigid sekali pertimbangannya, sehingga beliau yang saya garis bawahi triangulasi data. Jadi harapannya dengan cara seperti ini dari yang disampaikan paparan beliau itu akan lebih memperbaiki. Berikutnya, mohon maaf masih ada satu lagi yang kaitannya dengan Prof. Muklas kemarin. Kami semacam diberi kuliah 1 semester disingkat menjadi 1,5 jam. Begitu. Jadi kuliah singkat. Karena terkait dengan filosofi, paradigma bergesernya tadi, itu ternyata memang alur berpikir logis kita itu ada teori-teori yang mungkin menurut saya pribadi ibarat sebuah filsafat yang tinggi begitu. Sehingga ketika kita tidak menyimak begitu ya, tidak menyimak bisa saja satu informasi, satu kata terputus saja, makna berikutnya itu akan keliru. Oleh karenanya kemarin yang ditekankan dari beliau itu pentingnya di dalam akreditasi itu lebih kepada performance base-nya. Yang dilihat itu adalah output-nya, di mana output itu didukung tentunya oleh pelanggan primer, guru dan karyawan. Lalu pelanggan sekundernya itu siswanya, sampai tersier bisa diikuti, output-nya dirasakan oleh masyarakat. Nah, pergeseran itulah kemarin Bapak yang disampaikan oleh Prof. Muklas. Nah, ini nyambungnya kepada materi Bapak, indikator compliance-nya dan proses pembelajaran benar-benar rigid nyambungnya. Monggo Bapak, kami persilahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang yang sudah menghubungi saya dan juga Bu Dini yang moderator ya Bu istilahnya di. Iya, membantu menemani. Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Meskipun kita tetap harus dalam protokol menjaga kesehatan sesuai dengan harapan dari pemerintah dan masyarakat. Mudah-mudahan situasi ini segera berakhir, Bapak dan Ibu sekalian, dan kita bisa normal kembali seperti sebelum ada wabah COVID. Sebelumnya saya sudah mengirim materi paparan ke Bu Endang. Apakah kamu share screen-nya dari host? Mohon dari Bapak saja ya, Bapak. Oh, dari saya? Ya. Oh, oke, baik. Kalau gitu saya buka dulu ya. Baik, sebentar, G. Tadi saya mencari, sudah saya simpan sebenarnya. G. Ini sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, ya, sudah, Bapak. Ya. Oke. Baik, tadi Bu Nini, barangkali saya koreksi sedikit. Sesuai dengan jadwal yang undangan yang diberikan kepada saya, betul bahwa kemarin itu Pak Tony dan Prof. Muklas menyampaikan tentang perubahan-perubahan paradigma dari yang lalu ke yang IASP 2020. Kemudian Pak Muklas tentu saja sudah menjelaskan beberapa komponen-komponen perubahan yang sebelumnya dari 8 standar dan sekarang kita menyebutnya 4 komponen yang akan dijadikan landasan untuk penilaian indikator performance. Tadi Bu Nini mengatakan bahwa saya nanti akan menyampaikan tentang indikator compliance dan proses pembelajaran. Jadi saya ralat sesuai undangan saya menyampaikan indikator compliance dan mutu ya, mutu lulusan. Maaf ya. Kemudian yang proses pembelajaran, barangkali nanti kalau banyak beririsan dengan CBT, itu Ibu Ice, mungkin nanti akan banyak juga bisa memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini nanti bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu yang pengawas sekaligus asesor, tetapi tadi disampaikan oleh Bu Nini bahwa di forum ini juga sebagian asesor adalah sebagian pengawas bukan sebagai asesor. Saya pikir ini tidak menjadi masalah, Bu, karena ini bukan dalam rangka pelatihan untuk asesor, tetapi ini adalah sosialisasi dalam rangka penguatan fungsi dari pengawas untuk memahami draft. Ya, sekali saya sampaikan draft IASP 2020. Nah, ini sebelumnya saya tekankan bahwa yang disampaikan oleh Pak Tony, Pak Muklas, saya, dan narasumber berikutnya, Bu Ice atau Pak Aris, itu semua sebelum ditandatangani oleh Menteri, maka itu masih kita katakan draft. Tapi kalau sudah ditandatangani Menteri, maka itu baru kita katakan sudah final. Nah, mudah-mudahan draft disusun oleh anggota BAN sudah susun hampir 2 tahun ini akan berjalan lancar karena instrumen ini akan kita uji cobakan segera beberapa bulan lagi dan kemudian akan kita terapkan pada tahun ini kepada sejumlah sekolah madrasah. Mungkin Pak Tony sudah menginformasikan bahwa tahun 2020 ini karena sifatnya masih piloting, maka sasarannya 5.000 sekolah dan madrasah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin ini kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Muklas tentang adanya compliance dan performance. Ya, kalau yang atas itu ada performance terkait penilaian terhadap manajemen sekolah, proses pembelajaran, mutu guru, dan mutu lulusan. Sedangkan untuk yang compliance base, yang nanti didasarkan pada data-data yang sudah diinput oleh sekolah dan madrasah, itu mencakup, kalau bicara standar yang lama, itu diharapkan mencakup tentang sarpras, penilaian, biaya. Nah,
nanti dalam sesi saya tidak mengulas grafik ini lagi, saya hanya menunjukkan saja bahwa yang akan saya bahas untuk slide-slide berikutnya itu adalah yang terkait dengan compliance, apa pemahaman compliance, dan kemudian satu komponen, yaitu satu komponen mutu lulusan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, maaf, ini ada layar yang... Jadi kalau indikator performance, jadi nanti IASP 2020 ini nanti akan dibagi menjadi dua jenis, ya. Dua nama yang kita kenal di dalam di dalam naskah akademik kita adalah sebagai indikator performance, yang sering juga nanti diterjemahkan sebagai indikator kinerja mutu, dan yang kedua adalah indikator compliance, bukan indikator komplain, ya, berbeda. Komplain, ini compliance itu adalah kira-kira adalah indikator terkait dengan pemenuhan terhadap syarat-syarat kepatuhan, ya, indikator terhadap pemenuhan terhadap kepatuhan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bedanya antara compliance dengan performance. Kalau performance ini nanti data-data dan informasinya dikumpulkan oleh asesor di sekolah melalui berbagai cara, yaitu observasi, wawancara dengan semua stakeholder di tingkat sekolah, kemudian bisa fokus group discussion atau mengedarkan angket, dan termasuk pengecekan dokumen di sekolah yang tidak ada dalam Dapodik. Nah, dokumen-dokumen yang sudah ada di Dapodik nggak dilihat lagi karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan indikator performance, indikator compliance ini adalah indikator-indikator yang kami kumpulkan itu berdasarkan data-data sekunder, yaitu data-data yang sudah diinput oleh sekolah dan madrasah melalui Dapodik atau EMIS. Ya, dari madrasah ke EMIS, sedangkan sekolah ke Dapodik. Nah, indikator-indikator ini yang sudah diinput oleh sekolah tidak kita minta lagi untuk diinput, yang sudah diinput oleh sekolah melalui Dapodik dan EMIS tidak kita minta lagi untuk diinput ke Sispena atau ke sistem yang dipakai oleh BAN, tetapi BAN yang langsung membaca atau mengambil secara sistemik data-data yang ada di dalam Dapodik dan EMIS. Nah, ini untuk mengurangi beban sekolah dan madrasah terkait dengan intre datanya. Kemungkinan lain, kami juga akan menggunakan data-data di luar dari Dapodik dan EMIS. Kalau Dapodik dan EMIS tidak ada, maka kemungkinan kita juga ambil data Dapodik dari Puspendik. Namanya sekarang Puspenjar, Pusat Penilaian Pendidikan dan Pembelajaran, atau di luar dari Dapodik dan EMIS. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja kalau ini istilahnya baru, ya ini istilah baru ini harus diperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebetulnya yang pertama itu adalah istilah indikator compliance. Kita belum menyeragamkan bahasa Indonesia, tapi kita sudah sepakat di internal kira-kira adalah indikator terhadap pemenuhan suatu peraturan, ya. Nah, tapi kita sudah mensosialisasikan dari awal dengan indikator compliance. Nah, ini didefinisikan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan. Indikator kepatuhan suatu unit ini dalam hal ini adalah satuan pendidikan. Terhadap apa? Terhadap suatu regulasi yang ditetapkan. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian nanti kami tidak melihat semua indikator kepatuhan karena kita sudah bergeser paradigmanya. Seperti kemarin pasti Pak Tony dan Prof. Muklas sudah menjelaskan bahwa ada suatu paradigma dari compliance ke performance. Karena menurut literatur bahwa performance ini tidak selalu berhubungan langsung dengan kinerja mutu sekolah. Maka dari itu performance-nya lah yang lebih diandalkan. Nah, tentu saja yang indikator compliance dalam rangka akreditasi ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah
untuk mengukur kepatuhan terhadap sebagian, tentu saja ya, sebagian peraturan perundangan yang berlaku untuk menjamin terselenggaranya mutu pendidikan di sekolah madrasah. Kalau instrumen yang lama, instrumen akreditasi yang lama, itu mayoritas pertanyaannya itu adalah compliance. Karena menanyakan apakah guru sekian persen, itu ciri-ciri suatu compliance. Nah, sedangkan dengan IASP 2020, kita jujur nggak bisa juga meninggalkan begitu saja indikator compliance, meskipun kita menggunakan indikator performance. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja mengingat banyaknya ya peraturan perundangan yang ada, maka Ban SM, dalam hal ini saya diberi tugas oleh Ban SM untuk menyeleksi suatu indikator-indikator compliance yang memiliki sifat-sifat. Jadi seleksi ini kami lakukan dengan suatu studi yang cukup panjang, dengan mengolah data, menganalisis data dari hasil akreditasi yang lalu-lalu, ya, mana di antara indikator-indikator itu yang memiliki suatu daya ungkit yang bagus. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan agar supaya Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa memahami, memaklumi, dan juga memberikan masukan kalau misalnya indikator compliance yang sudah setengah disepakati di ban ini oleh Bapak dan Ibu sekalian kelihatannya masih perlu ada tambahan atau koreksi. Jadi kriteria pada saat awal kami memilih indikator compliance itu adalah sebagian indikator ini mencirikan pemenuhan terhadap peraturan tertentu yang bersifat mutlak. Jadi ada kita pilih nanti Bapak dan Ibu sekalian indikator-indikator yang memang mutlak. Nah, ini susahnya, mana yang mutlak dan mana yang tidak mutlak, mana yang wajib dan mana yang sunnah begitu. Nah, ini memang jadi perdebatan. Kita tidak ingin juga terlalu banyak yang mutlak sehingga nanti sekolah madrasah tidak memenuhi indikator ini. Karena konsekuensi kalau tidak memenuhi indikator ini, maka sekolah itu tidak akan divisit. Nah, kita tidak ingin demikian. Mutlak ini nanti kita lihat hanya dari hal-hal yang sangat penting lagi. Nah, nanti indikator yang lain yang itu di-cover dalam indikator yang tidak mutlak. Nanti kita sebut dengan indikator relatif, compliant relatif. Nah, sebagian indikator ini yang kita pilih ini harus memiliki suatu daya ungkit, Bapak Ibu sekalian. Daya ungkit yang besar mencirikan mutu pendidikan sekolah. Jadi inilah yang kemarin kita gunakan berbagai metode-metode analisis, mana di antara variabel-variabel hasil akreditasi yang lalu-lalu, instrumennya atau butir-butirnya atau pernyataannya, yang betul-betul dia memiliki suatu daya ungkit terhadap mencirikan mutu pendidikan di sekolah. Yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, indikator compliance yang kita pilih, itu kita lihat juga apakah datanya tersedia. Dan kalau tersedia, jangan-jangan kadang-kadang bolong, kadang-kadang ada, kadang-kadang bolong gitu ya. Dan kalau tersedia, apakah selalu terupdate? Nah, kalau terupdate itu artinya selalu diperbarui oleh sekolah dan madrasah secara kontinu. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu sekalian, karena kalau kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, ini repot nanti kalau kita pilih indikator. Kemudian yang keempat, datanya harus bisa dipertanggungjawabkan sistem pengumpulannya, sistem validasinya, dan sistem verifikasinya. Jadi harus jelas data ini dari mana, gimana cara mengumpulkannya, siapa yang mengentry, siapa yang mengecek validitasnya, siapa yang memverifikasi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan kriteria ini nanti kita punya calon-calon tadinya, calon-calon sumber data. Dan akhirnya nanti akan kita pilih beberapa sumber data tertentu saja. Nah, kita tidak ingin juga Bapak dan Ibu sekalian, untuk memperoleh indikator compliance ini adalah sulit untuk memperoleh datanya secara sistem. Jadi kita nggak ingin juga mencari data yang di situ adalah data yang memang terlalu rahasia, padahal kita menginginkan data itu adalah data yang bisa dipakai oleh dalam akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan sifat-sifat indikator compliance itu, kami membedakan menjadi dua jenis.
yaitu yang disebut dengan indikator compliance mutlak. Nah ini ya, mutlak ini berarti harus. Yaitu indikator ini mutlak harus dipenuhi oleh sekolah madrasah sebelum dilakukan proses audit. Jadi kalau yang lalu-lalu hasil audit itu dijadikan sebagai dasar apakah sekolah itu layak untuk divisit atau tidak. Kalau di sini sudah dicegat sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Kalau sekolah itu tidak memenuhi indikator mutlak, sudah nggak usah diaudit. Udah stop dulu, kasih tahu dulu, Bapak Ibu sekalian kepala sekolah, sekolah Bapak belum memenuhi mutlak ini. Maka itu penuhi dulu kalau sekolah Bapak dan Ibu sekalian akan dijadikan calon sasaran akreditasi. Ya. Jadi sekolah madrasah yang tidak memenuhi indikator compliance mutlak ini tidak menjadi sasaran. Harapannya sekolah ini harus memenuhi dulu. Jadi setelah divisitasi oleh ASESOR tidak menghasilkan kriteria TT, harapannya ya. Meskipun mungkin saja terjadi dapat tetap TT, tapi ini adalah syarat-syarat mutlak. Nah, kalau mutlak Bapak dan Ibu sekalian dalam metodologi penelitian maka nanti cara pengukurannya adalah ya dan tidak. Jadi sekolah itu ada beberapa nanti butir indikator compliance mutlaknya, kemudian identifikasinya adalah ya tidak, ya tidak. Nah, siapa yang melakukan ini ya untuk mengecek indikator compliance mutlak ini? Kami di Bandi Pusat akan mengecek berdasarkan data-data indikator yang ada di dalam Dapodik, EMIS atau di data yang lain. Tapi apakah kemudian data itu akan diverifikasi atau disampaikan kepada sekolah madrasah bagi yang tidak memiliki indikator compliance? Ya. Rencana kami kalau misalnya kami mengecek, oh sekolah ini ada daftar-daftar yang tidak memenuhi indikator compliance mutlak, daftar itu kemudian kita kirim ke sekolah atau melalui bank provinsi untuk disampaikan. Jangan-jangan sekolah itu sebetulnya sudah memenuhi tapi belum mengupdate datanya di Dapodik. Jadi kami tidak saklek dalam arti tidak 100% kita mempercayai yang ada di Dapodik atau EMIS, tetapi itu yang kita jadikan dasar. Jadi boleh saja nanti sekolah kemudian mengupdate data-data ada yang di Dapodik. Dan kemudian yang tadinya tidak memenuhi jadi memenuhi. Gitu kira-kira. Nah, jenis indikator satunya, Bapak dan Ibu sekalian, itu kita sebut sebagai indikator compliance relatif. Nah, apa ini indikator compliance relatif? Indikator ini nanti akan menjadi bagian dari sistem scoring, Bapak Ibu sekalian. Seperti indikator performance. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian ingat yang jadi asesor bahwa ada rumus-rumus menghitung skor pemenuhan 8 standar dari instrumen akreditasi. Ingat ya. Nah, di sana kan ada jawabannya A, B, C, D, E gitu ya. Kemudian yang A dapat 4, yang B dapat skornya 3, C 2, D 1, E 0 gitu ya. Nah, indikator compliance relatif ini juga begitu. Nanti ada penilaian, cuma sistemnya nilainya berbeda. Kalau yang lalu adalah 5, skornya 0 sampai 4. Yang sekarang itu ada pasti kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Tony, yaitu 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 4 adalah yang tertinggi. Nah, indikator compliance relatif ini nanti akan berkontribusi, Pak dan sekalian, berkontribusi terhadap nilai akhir dalam menentukan hasil akreditasi. Jadi, kalau indikator compliance mutlak ini tidak menentukan skor, tapi hanya ya dan tidak, memenuhi syarat atau tidak untuk dijadikan calon sekolah sasaran akreditasi, tapi kalau indikator compliance relatif ini adalah setelah ditetapkan menjadi sasaran akreditasi, nanti ada skornya, ya. Skor dari sekolah yang akan diakreditasi. Data-datanya dari mana? Data-datanya tetap dari data sekunder. Meskipun asesor kemungkinan di lapangan itu nanti cross-check. Tapi kalau ada perbedaan data yang diisikan oleh sekolah dengan kondisi di lapangan, maka sekolah itu bisa merubah hasil indikator compliance relatif melalui Dapodik atau EMIS. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian. Maka dalam indikator compliance relatif ini ada skala pengukurannya, tidak 1-0, tidak iya dan tidak, tetapi adalah
dengan skala Likert ordinal, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 4 adalah yang terbaik, 1 adalah yang paling kurang baik. Mestinya ini sudah disampaikan oleh Pak Tony kemarin. Nah, Bapak dan sekalian, mari kita lihat sama-sama. Nanti barangkali kalau mau jadikan bahan diskusi, silahkan. Jadi Bapak dan sekalian, seperti yang tadi saya katakan tadi, kami tidak ingin membuat indikator compliance mutlak ini terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti kasihan. Karena ini harus dipenuhi oleh semua sekolah. Ini harus dipenuhi semuanya ini indikator ini oleh sekolah untuk bisa menjadi sasaran akreditasi. Kalau terlalu banyak, nanti ada satu saja yang tidak dipenuhi, maka dia tidak lolos untuk menjadi sasaran akreditasi. Yang nomor 1 ini adalah sebetulnya dalam rangka pemenuhan perundangan bahwa semua sekolah ini yang sudah berjalan harus memiliki izin operasional yang dibuktikan telah mengupload dalam Dapodik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam studi kami, memang kami punya keyakinan bahwa sekolah, hampir semua sekolah, apalagi yang sudah meluluskan, itu pasti punya izin operasional. Tetapi sayangnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk penertiban peraturan, berdasarkan data Dapodik atau pengelola Dapodik, masih banyak sekolah yang sampai saat ini belum mengupload, yaitu kira-kira menurut informasi ada sekolah-sekolah yang dulu lahirnya itu sebelum tahun 2015 ke bawah. Padahal Dapodik ini sudah meminta berkali-kali. Nah, oleh karena itu kita tertipkan ini agar supaya data Dapodik itu jadi lengkap. Khususnya untuk sekolah swasta. Kalau negeri gampang, pasti SK-nya oleh Dinas Pendidikan kalau setelah menjadi otonomi daerah. Swasta juga demikian, tapi swasta ada juga yang ditemukan di Dapodik ternyata dia sudah tutup, belum tutup, tetapi setelah dicek ke lapangan oleh asesor ternyata sekolah itu udah nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengupload, tidak mengupdate izin operasional. Jadi yang izin operasional yang sudah lama-lama banyak kita temukan, ternyata setelah dikunjungi oleh asesor ke lapangan dia sudah nggak ada siswanya. Nah, oleh karena itu kita minta mengupload ulang. Siapa tahu ada izin perpanjangan izin operasional. Siapa tahu ada pergantian nama. Siapa tahu ada perubahan juga alamat dan lain sebagainya. Ini harus nanti mengupload. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah ini menjadi perdebatan panjang untuk mendorong mutu sekolah, apalagi beberapa waktu yang lalu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang lama pernah juga mengeluarkan surat edaran. Dan yang tidak lupa lagi, Bapak Ibu sekalian, mungkin para asesor sudah Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal pendidikan. Di sana ada salah satu syarat di mana kepala sekolah madrasah itu harus memiliki surat, harus pernah mengikuti, nah itu ditunjukkan dengan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini kami pernah mapping masih ada sekian persen kepala sekolah itu yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Nah, indikator ini untuk mendorong agar sekolah-sekolah atau kepala sekolah madrasah yang belum memiliki segera untuk maju ini. Ya, yayasan yang mana mengangkat kepala sekolah yang belum memiliki ini harus bertanggung jawab mengikut sertakan kepala sekolah ini untuk ikut program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Dan ini sangat penting karena rentetannya adalah salah satu syarat dari kepala sekolah yang ikut ini adalah pasti sudah S1 atau sarjana atau D4. Jadi kita nggak perlu nyebutkan lagi bahwa kepala sekolah harus S1, meskipun kita temukan di beberapa daerah masih ada juga yang belum S1. Nah ini tantangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tidak usah terlalu khawatir, karena apa? Karena kalau ada kepala sekolah yang belum memiliki ini, kita beri kesempatan. Ya. Toh tiap tahun kuota akreditasi tidak bisa mengcover seluruh sekolah. Jadi untuk mendorong para kepala sekolah untuk mengikuti
kegiatan ini. Dan di mana mengikutinya dan lain sebagainya sudah ada yang ngatur. Jadi BAN tidak ikut mengatur, tapi silahkan itu ditanyakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait. Dan nomor 3, Bapak dan Ibu sekalian, ini berbeda dengan akreditasi tahun 2018 dan 2019. 2018 dan 2019, Bapak Ibu sekalian sebagai asesor mungkin masih ingat bahwa sekolah yang belum meluluskan pun kita visit, ya kan ya. Nah, itu disebabkan karena tahun 2018 dan 2019 itu adalah ada program penuntasan akreditasi. Semua sekolah harus pernah diakreditasi. Jadi sekarang Bapak dan Ibu sekalian, dari 280.000 sekolah madrasah kurang lebih, itu 98% diantaranya itu sudah diakreditasi. Meskipun ada yang belum meluluskan. Ya, jadi sudah punya sertifikat hasil akreditasi. Nah, tahun 2017 ke bawah, itu memang ini juga syarat bahwa untuk visitasi ada syaratnya udah pernah meluluskan siswa. Dan ini untuk mendukung salah satu komponen yaitu mutu lulusan. Kalau belum pernah meluluskan nanti akan ada indikator-indikator yang sulit untuk dinilai oleh asesor. Nomor 4 Bapak Ibu sekalian, ini dari Dapodik, nanti akan kita cek penyelenggaraan alokasi waktu proses pembelajaran harus sesuai kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu yang mana ya? Kapanpun, apapun kurikulum nasional yang diperlakukan, kita ngikutin peraturan kurikulum tersebut. Kalau misalnya sekarang kurikulum 2013 ya kita ikuti. Yaitu alokasi waktu proses pembelajaran. Termasuk nomor 5, yaitu menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional. Nah, Bapak Ibu yang asesor mungkin masih ingat kalau tahun lalu 2 pertanyaan ini nggak ada, tetapi cukup dibuktikan dengan upload surat pernyataan dari sekolah bahwa sekolah ini telah mengikuti kurikulum nasional. Nah, padahal sebetulnya indikator itu bisa kita cek di Dapodik. Kalau ternyata belum memenuhi, maka kita beritahukan. Bisa jadi dia entry Dapodiknya salah, atau memang sekolah tersebut tidak menyelenggarakan kurikulum nasional. Nah, kita akan mengakreditasi untuk yang menyelenggarakan kurikulum nasional. Kalau yang tidak menyelenggarakan kurikulum nasional gimana? Misalnya SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Ya kita akreditasi dengan instrumen yang berbeda. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 10 indikator compliance relatif ya yang akan kita pakai nanti dalam IASP 2020 ya. Ini ada 10 ini khususnya untuk pendidikan menengah, ini 10-10-nya dipakai. Yang pertama adalah nanti akan kita nilai berapa persentase guru yang memiliki jenjang pendidikannya S1 minimum ya atau diploma 4. Jadi nanti ada persentasenya. Berapa yang dapat skor 4, berapa 3, 2, 1 itu ada instrumennya Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik, ini juga kita hitung nanti persentasenya guru yang memiliki sertifikat pendidik. Berapa persen. Kalau sekian persen sampai sekian persen dapat 4, sekian persen sampai sekian persen dapat 3, sekian persen sampai 2, dan kemudian 1. Yang ketiga adalah jumlah guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikannya. Ini rumpun, ya. Nanti akan ada petunjuk teknis yang menjelaskan tentang bagaimana menghitungnya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu dipakai untuk semua jenjang. Jenjang SD, SMP, maupun SMA, SMK. Yang nomor 4, termasuk SLB, maaf. Sekolah madrasah memiliki tenaga administrasi, lihat ya. Untuk SD dan MI, itu kita hanya menilai kepemilikan terhadap tenaga administrasi saja. Sedangkan untuk SMP ke atas, itu yang kita nilai adalah mengenai kualifikasi kepala tata usaha, kepala tenaga administrasinya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Jadi karena kita tahu memang tidak diwajibkan SD itu memiliki kepala tata usaha atau kepala tenaga administrasi, tetapi bahwa tenaga administrasinya itu di dalam Permendikbud 32 mengenai SPM juga di sana disebutkan perlu ada. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian,
Itu sekolah madrasah memiliki kepala laboratorium, jadi yang kita nilai itu nanti adalah kualifikasinya untuk kepala laboratorium untuk SMA dan MA. Sedangkan untuk SMK nanti ada istilah lain, yaitu bengkel atau kepala workshop. Sedangkan untuk SLB itu lebih kepada guru keterampilannya, karena di SLB ini tidak bisa disamakan dengan sekolah lain, harus memiliki laboratorium, bengkel, dan lain sebagainya, tapi lebih diutamakan pada kualifikasi guru keterampilan. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah sekolah madrasah, ini untuk jenjang SMP, jadi kalau yang nomor 5 tidak ditanyakan untuk SD, yang nomor 6 juga tidak ditanyakan untuk SD, untuk SMP nomor 5 juga tidak. Ya. Nomor 6 adalah kepemilikan terhadap kualifikasi kepala perpustakaan. Baik untuk SMP, MTS, SMA, SMK, dan SLB. Sedangkan untuk SD tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, masih seperti instrumen yang lama, itu juga kita menilai tentang jumlah siswa per rombel. Itu kita masih menggunakan Permendikbud, karena Permendikbud yang lama belum dicabut, yaitu untuk jenjang SMA 36, 32, dan 28 ya, kalau nggak salah. Untuk SLB lebih kecil lagi, ya. Ada yang 6, 5, 8, gitu. Dan itu dijadikan untuk salah satu penilaian. Jadi misalnya, kalau jumlah, nah kemarin ada usulan Bapak Ibu sekalian, meskipun di Permendikbud mengatakan maksimum misalnya 32 untuk 28 misalnya untuk SD, 32 SMP, dan 36 untuk SMA, ada masukan bahwa sebaiknya diberikan minimumnya. Meskipun di Permendikbud yang dipakai rujukan belum menyatakan minimum, tapi di lapangan dikhawatirkan justru sekolah-sekolah yang maaf tanda petiknya sudah tidak bisa survive, mau tutup, nggak bisa dapat siswa, yang bukan disebabkan karena daerah terisolir, malah dia dapat skor tinggi karena jumlahnya sedikit siswanya. Jadi ada yang mengusulkan sebaiknya ada batasan minimum, kalau tidak salah 10 kemarin diusulkan. Itu kita masih terbuka untuk diskusi. Yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, kita juga ingin melihat kepemilikan instalasi listrik, jadi bisa juga sumber listriknya dari surya yang mencukupi kebutuhan. Nanti untuk SD, SMP, SMA nanti kita bedakan daya listriknya. Kemudian memiliki ruangan penunjang yang cukup. Ruangan penunjang nanti ada definisinya apa saja, ya. Karena biasanya sudah kita asumsikan kalau ruangan penunjangnya cukup, biasanya ruang-ruang pokoknya juga sudah cukup. Nah, yang ke-10 adalah untuk sanitasi. WC, jamban, ya, itu juga nanti akan ada berapa perbandingan yang semestinya oleh sekolah terhadap jumlah siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti penilaiannya? Jadi komponen tahap 1 itu ada indikator compliance. Indikator compliance yang saya paparkan di sini adalah indikator compliance yang relatif, ya. Saya beri notasi P, ya. Kemudian ada indikator performance yang ada 4 komponen, mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, manajemen sekolah. Nah, berapa bobotnya indikator compliance, Bapak Ibu sekalian, terhadap total penilaian? Bobot indikator compliance hanya 15%. Ya, memang 15%. Jadi ini memang relatif kecil ya dibandingkan performance. Tapi nggak masalah karena ini sesuai dengan effort-nya untuk memperoleh informasi. Karena indikator performance ini diperoleh di sekolah, wawancara, kemudian FGD dan lain sebagainya, maka tentu saja bobotnya lebih besar. Yaitu kami sepakati indikator performanya 0,85. Itu pun Bapak Ibu sekalian, kemudian di breakdown untuk 4 komponen, yaitu komponen mutu lulusan, itu bobotnya 30%, kemudian untuk proses pembelajaran 25%, guru 15%, dan manajemen 15%. Nah, dari mana ini? Nah, ini masih asal-usulnya dari judgement para expert, ya. Nah, sehingga nilai akhir nanti rumusnya untuk hasil akreditasi itu diperoleh dari
Jadi range-nya semuanya 0 sampai 100 gitu ya. Jadi indikator compliance relatif juga skornya itu nanti antara 0 sampai 100, mutu lulusan juga. Nanti rumus akhirnya adalah nilai akhirnya dapat 0,15 kali P ditambah 0,3 kali U1 tambah 0,25 kali U2 tambah 0,15 kali U3 tambah 0,15 kali U4. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian untuk topik indikator compliance ya, yaitu apa jenis-jenisnya dan bagaimana cara memperolehnya dan berapa kontribusinya terhadap nilai akhir. Baik, nanti peringkatnya nanti kalau A setelah dapat nilai akhir, kalau dapat A kalau skornya dinaikkan ini ya, lebih berat ini. Jadi kita juga sempat kepikir, wah nanti yang dapat A ini lebih sedikit nih dengan IASP 2020 karena lebih berat ini instrumennya. Jadi nggak apa-apa karena kita ingin memang standar kita lebih baik. Untuk yang dapat A ini antara 91 sampai 100, kemudian yang dapat B 81 sampai 91, yang dapat C adalah 71 sampai 81. Ini Bapak Ibu sekalian, draft untuk pemeringkatan hasil akreditasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan topik berikutnya adalah komponen mutu lulusan. Ya, kalau komponen sudah selesai, saya ada 2 topik, yaitu mutu lulusan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kemarin sudah disinggung oleh Pak Tony, barangkali atau Prof. Muklas, jumlah-jumlah butir itu dibedakan menurut inti dan kekhususan. Butir inti itu adalah butir yang ditanyakan ke semua jenjang, kalau kekhususan hanya ditanyakan pada jenjang-jenjang tertentu. Nah, untuk mutu lulusan, ini ada 11 butir inti, dan untuk jenjang SDMI tidak ada butir kekhususan. Untuk SMP MTS itu tidak ada, SMA tidak ada, tetapi untuk SMK, MAK ada 2, dan untuk SLB ada 1. Nah, saya nanti dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menunjukkan atau menjelaskan struktur dari butir-butir atau komponen, subkomponen, dan butir yang ditanyakan pada komponen mutu lulusan. Jadi dari 11 dan kekhususan 2 dan 1 ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu dibedakan menjadi subkomponen. Kita bicara dulu untuk yang butir inti ya. Jadi ini adalah daftar subkomponen dari komponen mutu lulusan. Jadi yang pertama, subkomponennya adalah pengembangan karakter siswa. Nah, kemarin pasti sudah diini oleh sudah ditunjukkan atau oleh Prof. Muklas bagaimana nanti peringkat penilaiannya. Jadi ini saya kopikan saja beberapa subkomponen, kemudian pernyataannya, kemudian cara mengukurnya nanti akan ada petunjuk-petunjuk teknis. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pengembangan karakter siswa ini yang dilihat adalah indikatornya. 1, ini ada beberapa indikator, jadi subkomponen pengembangan karakter siswa ini ada beberapa indikator. Indikator pertama adalah bahwa kita menyebutnya menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sekolah madrasah dalam berbagai situasi. Itu indikator. Nah, pernyataannya seperti apa? Pernyataannya adalah siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Itu pernyataan ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Nanti rubriknya bagaimana cara mengukurnya nanti ada sendiri. Nanti saya berikan contoh. Tentu saja tidak saya tampilkan. Ya. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku religius. Pernyataannya adalah siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah madrasah. Yang ketiga indikatornya adalah perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Pernyataannya adalah siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah madrasah.
Silakan Bapak Ibu sekalian membayangkan yang asesor gimana nanti mengukurnya, Pak Budi, mengamati kemudian memberikan suatu scoring. Kemudian yang keempat adalah mencegah perundungan atau bullying. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, indikator ini akan menjadi dasar ketika membuat pernyataan. Kemudian nanti dari pernyataan ini nanti kita breakdown menjadi rubrik namanya. Rubrik yaitu penilaiannya menjadi 4, 3, 2, dan 1. Monggo dilihat ya, 4 ini yaitu menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan, menunjukkan perilaku religius, menunjukkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab, dan mencegah perundungan. Nah, ini nggak bisa ditangkap dari dapodik, Bapak dan Ibu sekalian. Maka itu disebut dengan indikator performance. Gimana kita mengukur perilaku religius kalau tidak kita amati. Nah ini, sementara ini dapodik nggak ada informasi-informasi yang pakai untuk menangkap indikator-indikator ini. Nah, subkomponen kedua, Bapak dan Ibu sekalian, dari mutu lulusan ini adalah kompetensi siswanya. Jadi indikator kelimanya, tadi kan 4 ya, indikator keempat karena tadi kan pengembangan karakter siswa ini ada 4 indikator, sedangkan kompetensi siswa ini kita mulai dari indikator kelima. Yang pertama memiliki kompetensi abad 21 pada aspek berkomunikasi. Coba Bapak Ibu sekalian, silakan dieksplor dulu ini di kepala. Bagaimana nanti mengukur bahwa siswa ini memiliki kompetensi keterampilan abad 21 pada aspek komunikasi. Jadi sudah jauh berubah dengan instrumen akreditasi yang lama. Kemudian kita juga mengharapkan kompetensi siswa ini memiliki kompetensi abad ke-21 pada aspek kolaborasi, bisa bekerja sama. Dia punya keterampilan untuk bekerja sama dengan sesama. Ya. Yang ketiga adalah memiliki kompetensi abad ke-21 pada aspek keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, coba kita lihat ya, pernyataannya adalah siswa menunjukkan kompetensi abad 21 pada aspek keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Gimana cara mengukurnya? Nanti bisa dilihat dari rubrik atau aspek-aspek penilaiannya. Yang keempat adalah memiliki kompetensi abad ke-21 pada aspek kreativitas dan inovasi. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian untuk indikator untuk subkomponen kompetensi siswa. Masih ada lagi, yaitu menunjukkan ekspresi diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Itu adalah indikator berikutnya untuk kompetensi siswa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Nah, ini kan kalau peningkatan prestasi akademik yang dulu-dulu gampang, kadang-kadang dinilai ujian nasionalnya dan lain sebagainya, padahal ke depan ujian nasional udah nggak ada. Ya. Nah, subkomponen ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mutu lulusan kita ingin mengukur terhadap kepuasan pemangku kepentingan, ya, kepuasan stakeholder ya, terhadap mutu lulusannya. Jadi indikatornya adalah memuaskan pemangku kepentingan. Siapa itu pemangku kepentingan? Nah, itu ada di dalam, nanti di breakdown di dalam penilaian 4, 3, 2, 1. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah untuk komponen mutu lulusan. Jadi ada 3 subkomponen, ya, yaitu yang pertama adalah karakter siswa, yang kedua adalah kompetensi siswa, dan yang ketiga adalah kepuasan pemangku kepentingan, di mana dari ketiga subindikator itu kemudian di-breakdown menjadi 11 indikator. Oke. Nah, bagaimana dengan komponen mutu lulusan yang bersifat kekhususan? Mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang menjadi asesor untuk SMK atau pengawas SMK. Ini salah satu indikator yang diukur untuk SMK, tapi tidak diukur di jenjang pendidikan yang lain, yaitu indikator bahwa siswa memiliki kompetensi sesuai program keahliannya.
Jadi memiliki kompetensi sesuai program keahliannya. Jadi pernyataannya apa? Lulusan tahun terakhir SMAK mempunyai sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, ya, dari SLP. Nah, untuk SMK juga kita mengukur subkomponen untuk kepuasan pemangku kepentingan. Kalau tadi adalah kompetensi siswa, ini adalah kepuasan pemangku kepentingan. Apa indikator yang diukur untuk kekhususan ini, ya, yaitu menunjukkan daya serap lulusan di dunia kerja atau wirausaha. Jadi kita juga akan menilai bagaimana lulusan SMK ini di dunia kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yaitu untuk SLB. Nah, untuk SLB ini kita tahu bahwa SLB ini suatu jenjang pendidikan yang sangat berbeda dengan jenjang pendidikan yang lain. Oleh karena itu, kita harus mengukur indikator tertentu yang tidak boleh disamakan dengan jenjang pendidikan yang lain. Yaitu kekhususannya, indikatornya adalah bahwa siswa menunjukkan kemampuan berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kekhususannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang ada asesor untuk SLB barangkali, atau pengawas untuk SLB barangkali, ada macam-macam jenis kekhususan, ya. Kita juga harus bedakan yang tunarungu dan yang lain sebagainya, itu harus kita bedakan untuk jenjang kekhususan, jenis kekhususan yang berbeda-beda. Jadi pernyataannya siswa menunjukkan kemampuan kebutuhan khusus sesuai dengan jenis kekhususan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, komponen, subkomponen, indikator, dan pernyataan, baik untuk butir inti maupun butir kekhususan untuk komponen mutu lulusan. Nah, saya hanya ingin memberikan contoh. Kenapa saya hanya memberikan contoh saja, Bapak dan sekalian? Karena mohon dimaklumi, karena yang saya paparkan ini belum final, maka saya tidak bisa share semuanya, ya, khususnya pernyataan-pernyataan ini, agar supaya Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa membayangkan saja, karena nanti kalau sudah diputuskan oleh BAN, nah baru saya kita bisa mensosialisasikan semua draft secara komplit. Nah, ini contohnya begini Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan contoh untuk subkomponen pengembangan karakter siswa, yang tadi indikatornya adalah mencegah perundungan atau bullying, ya. Pernyataannya tadi sudah saya sebut, siswa terbebas dari perundungan di sekolah madrasah. Nah, coba lihat Bapak dan Ibu sekalian. Bunyi pernyataan di setiap level ini memang tugas asesor ke depan jauh lebih berat. Mungkin Pak Muklas sudah memotivasi bahwa asesor-asesor IASP 2020 ini nanti akan kita uji kompetensi dasarnya dulu, setelah itu dilatih. Kenapa demikian? Karena untuk penerapan IASP 2020 ini kita perlu kemampuan asesor yang lebih dari yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena di sini lebih banyak nanti dianalisis, ya, personal judgment-nya. Jadi tidak seperti yang lalu compliance. Kalau compliance lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Sekian persen sampai sekian persen dapat skor 1. Sekian persen sampai sekian persen dapat skor 2. Sekian persen dapat skor 3 dan 4. Nah, IASP 2020 tidak demikian. Kita sudah merubah paradigma, di mana pemberian scoring level 4, 3, 2, 1 ini betul-betul didasarkan pada kemampuan asesor untuk memberikan suatu nilai berdasarkan personal judgment. Personal judgment itu harus dibedakan, bukan berarti sesuai dengan keinginan asesor, enggak. Personal judgment yang di sini adalah suatu kemampuan individu asesor berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada observasi, berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan ketika melakukan visitasi ke sekolah. Contoh, silakan Bapak dan Ibu sekalian membayangkan bagaimana Bapak asesor ini nanti bisa memberikan skor 4. Ya. Jadi standarnya itu skor 3.
Level 3 adalah siswa membudayakan praktek bebas dari perundungan dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas. Nah, di atas level 3 itu adalah level 3 plus. Jadi level 3 itu standar, kemudian level 4-nya adalah level 3 dan gitu ya. Dan jadi kalau dilihat level 4-nya adalah siswa memudayakan praktek bebas dari perundungan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, bukan hanya di kelas saja. Jadi asesor nanti mengamati, tidak hanya di kelas saja, tapi mengamati juga bagaimana kehidupan praktek perundungan ini di lingkungan sekolah. Nah, kalau itu tertangkap berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil angket, dan lain sebagainya, asesor yakin bahwa sudah bebas praktek perundungan ini, sudah bebas di level sekolah, barulah diberikan skor 4. Kalau baru hanya berjalan di kelas saja karena takut sama guru, karena gurunya mengawasi di kelas, nah itu baru dapat skor 3. Nah, tetapi kalau siswa itu melakukan perundungan, ya, tapi ada upaya-upaya pencegahan, jadi sekolah itu sudah ada peraturan dan lain sebagainya, tapi ternyata tetap melakukan perundungan, nah itu diberikan skor 2. Sedangkan yang paling rendah adalah siswa melakukan perundungan, namun tidak melakukan upaya pencegahannya. Memang sekolahnya cuek, tidak ada peraturan dan lain sebagainya, sehingga perundungan itu terjadi, merajalela, dan itu akan diberikan suatu skor 1 kepada sekolah tersebut. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dibayangkan oleh Bapak dan sekalian bagaimana memberikan scoring pada IASP 2020 ini. Saya kira ini lebih tanda petiknya ya lebih berat atau lebih sulit dibandingkan pada standar-standar yang lain. Bentar, maaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, contoh kedua adalah subkomponen kompetensi siswa, yaitu untuk indikator menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Ya. Coba kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa level. Ini ada pernyataan, mohon maaf sebentar. Indikatornya adalah menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Pernyataannya adalah sekolah madrasah menunjukkan peningkatan prestasi yang akademik. Dan ini bisa dilihat skornya. Kita lihat dari level 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon maaf, ini juga menjadi diskusi yang luar biasa, karena kenapa raport skor bisa apple to apple, tidak bisa dibandingkan. Nah, ini memang sekalian, kita tidak mengatakan lagi ujian nasional masih tidak jelas. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ujian sekolah ini bisa saja itu adalah ujian sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ya. Kalau raport memang dari sekolah, tapi kita belum mendefinisikan persis nanti ujian sekolah yang didefinisikan ke depan itu apa. Bisa jadi nanti kalau ada model baru, ujian yang lebih kolektif, tingkat provinsi atau tingkat nasional, dan itu termasuk bagian dari yang indikator penilaian. Ya. Jadi kalau level 3 adalah meningkat dalam 3 tahun terakhir, ya. Kemudian kalau yang 4, siswa memiliki rata-rata nilai sekolah, madrasah, dan raport kelas akhir yang meningkat secara konsisten dalam 3 tahun terakhir, dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Jadi kita sudah menilai bagaimana persepsinya dari masyarakat ya, terhadap sekolah itu. Ya. Jadi kita nanti ada wawancara juga kepada
masyarakat atau orang tua. Sedangkan yang level 2 bisa Bapak dan Ibu sekalian, fluktuatif, naik turun dalam 3 tahun terakhir. Kalau yang level 1 adalah tidak ada peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Oke. Nah, untuk kompetensi siswa, lihat sekali lagi ini untuk kekhususan bagi SMK. Bapak dan Ibu sekalian tadi, bagi asesor yang SMK, mohon silahkan dilihat lulusan tahun terakhir SMK mempunyai sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi, level 3-nya, level 4-nya, jadi kalau level 3 ada lulusan tahun terakhir mempunyai sertifikat kompetensi dari LSP, LSP ada yang LSP pihak pertama, yang diselenggarakan oleh sekolah atau pihak lain. Nanti kalau Bapak menanyakan ini detail, saya mohon maaf nggak bisa banyak menjelaskan tentang sertifikat-sertifikat yang diselenggarakan untuk SMK. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, sebagian Bapak dan Ibu sekalian malah lebih tahu. Kemudian kalau untuk level 4-nya, lulusan tahun terakhir mempunyai sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi pihak kedua, LPS P2 atau P3. Dan yang untuk level 2, Bapak dan Ibu sekalian bisa baca sendiri, diukur dari hasil ujian kompetensi saja yang diselenggarakan dengan mengikuti standar yang ditetapkan secara konsisten, sedangkan level paling rendah adalah kompetensi siswa diukur dari hasil kompetensi kalian yang belum diselenggarakan dengan standarnya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dilihat dari karakter-karakter tadi, saya buat summary, bahwa komponen-komponen di dalam IASP itu dibagi menjadi subkomponen, dari setiap subkomponen kemudian di-breakdown menjadi indikator-indikator, dan dari indikator-indikator itu dibuat, dari setiap indikator dibuat satu pernyataan, kemudian dari pernyataan itu kemudian dibuat rubrik, yaitu menjadi 4 level 4, 3, 2, dan 1. Nah, dari skor semuanya ini, Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini, hanya dengan instrumen yang lalu sebelumnya, sampai saat ini bobot dari setiap butir pernyataan dari instrumen akreditasi bobotnya sama. Kalau yang lalu kan ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 1. Kalau ini kita masih sepakat bobot indikatornya sama, jadi rumusnya lebih mudah. Kemudian setelah bobotnya sama, ada skor 1, 2, 3, 4. Dari sekian pertanyaan itu, 30 sekian pertanyaan untuk indikator inti, dan ada sekian pertanyaan untuk indikator kekhususan. Nanti dibuat suatu metodologi scoring, dan dari skor itu akan keluarlah skor 0 sampai 100, sedangkan indikator compliance relatif tadi juga ada skor 0 sampai 100, kemudian setelah itu dipakai untuk menghitung nilai akhir, di mana nilai akhirnya itu adalah untuk indikator compliance bobotnya 15%, untuk indikator performance-nya bobotnya 85%. Maka akanlah menghasilkan suatu skor untuk semua. Nah, bagaimana dengan komponen? Tadi sudah ada bobotnya di awal tadi, jadi nanti akan ada rumus, karena bobot dari mutu lulusan itu 30%, proses pembelajaran 25%, guru 15%, dan seperti apa proses pembelajaran nanti Bu Ice yang akan menjelaskan, guru manajemen Pak Muklas kalau nggak salah, yang guru kalau nggak salah Pak Pranata ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melengkapi, memperoleh suatu pemahaman yang komplit dari mulai compliance, performance, baik untuk mutu lulusan, proses pembelajaran guru dan manajemen sekolah. Demikian Bu Nini, paparan saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kita masih cukup waktu, saya kira, untuk diskusi. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu sekalian tanyakan atau klarifikasi saya bisa jawab. Kalau nanti ada yang tidak bisa jawab, nanti akan saya catat atau kita jadikan sebagai suatu bahan diskusi. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dr. Budi. Bu Nini, monggo sudah selesai paparan dari
Pak Dr. Budi Susetyo ya. Nggih. Ya, silahkan Bu Ya. Nini Baik. Nggih Pak Agus, terima kasih Pak Budi, luar biasa. Ini sudah mulai menuju kepada bagian-bagian inti yang dibutuhkan teman-teman pengawas plus. Plusnya itu plus asesor tadi. Karena semuanya tidak sebagai asesor gitu pengawas. Tapi siapa tahu nanti suatu saat teman-teman di ruang ini itu memperoleh plusnya walaupun masih tahun depan barangkali. Ya, amin, amin. Pak Budi, baik. Ini saya mencoba menyapa sebentar, ada Ibu Ijo juga di sini sudah. Oh, udah nyampe Bu Ijo. Iya, sehingga nanti ada kesinambungan tadi. Sampai-sampai Pak Budi saya tadi keliru menyebutnya indikator komplain mestinya dengan mutu, saya sambungkan kepada Ibu Ijo. Karena ingatnya Ibu Ijo Trisnawati begitu. Penyanyi kita. Baik. Iya, Bu Ijo, selamat bergabung. Iya, terima kasih. Begini Pak Budi, ini pertanyaan dari teman-teman ini cukup banyak. Maka yang lewat ini chatting ya Bu ya? Iya, lewat chatting. Ini saya inventaris. Belum saya buka. Enggak apa-apa, Ibu sharing. Sudah saya inventaris begitu. Saya urutkan dari yang awal, namun mohon maaf Ibu Bapak peserta, belum tentu semuanya saya berikan kesempatan karena ada pertanyaan yang sifatnya mungkin bisa terjawab lewat paparan-paparan begitu. Jadi jawabnya itu ada yang tidak perlu dijawab dengan serius begitu. Nyambung-nyambung saja nanti. Bu Nini, mohon maaf, Bu Nini, apakah yang udah direkap Ibu ditulis tangan atau udah diketik? Belum, dicat, masih dicat. Oh gitu, enaknya gimana teknisnya? Mungkin nanti seling-seling aja Pak Budi, jadi mungkin ada langsung bertanya, ada juga yang dari chat, jadi mungkin seling-seling aja ya Bu Nini. Oh baik. Ini saya stop sharingnya ya, saya stop. Ya, silakan Pak Budi. Baik. Selingan yang pertama saya berikan kepada teman-teman yang sudah rajin duluan Pak Budi, sudah menulis chat duluan. Tapi supaya Pak Budi juga kenal suaranya teman-teman, karena ini dari Sabang sampai Merauke kan, maka ini saya sebutkan dulu. Nanti ada 3 penanya pertama, itu saya ambilkan dari chat, tapi Ibu Bapak yang akan bertanya langsung kepada Pak Budi, tapi dengan cara seperti kemarin, begitu misalnya saya sebut salah satu peserta di ruang ini dijawab oleh narasumber, nanti baru dilanjutkan penanya kedua. Penanya kedua siap-siap menyampaikan terkait dengan pertanyaannya setelah jawaban dari penanya pertama itu selesai dijawab oleh narasumber. Begitu Ibu dan Bapak ya. Baik. Tambahan Bu Nini, tambahan. Gimana Pak Agus? Jadi nanti setelah yang namanya disebut, nanti kan kita unmute. Nah, nanti teman-teman yang akan bertanya juga langsung di situ di-unmute. Ya, di-unmute. Jadi sama-sama unmute. Jadi kita unmute, nanti teman-teman yang mau bertanya juga unmute. Karena kalau teman-teman masih mute, tetap nggak bisa keluar suaranya. Bagus. Salah satu kompetensi non-kognitif, Pak Budi. Baik. Yang pertama diberikan kesempatan dulu, itu kepada Pak Kalim, nanti disambung Bu Nira, lalu Pak Abdullah. Sekarang dipersilakan untuk Pak Kalim menyampaikan secara langsung kepada narasumber. Dipersilakan. Pak Kalim Mariana, itu tolong silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, dan terutama kepada moderator dan juga narasumber, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa bergabung. Pertanyaan yang salah satunya sudah saya chat melalui tadi yang diikuti. Pak Kalim, intinya kebetulan saya pengawas dari salah satu sekolah. Ini ada keluhan dari sekolah binaan saya. Pak Kalim, siapa? Pak Kalim mohon diperkenalkan dari mana? Diperkenalkan, iya. Oh, siap. Oke, saya Kalim Mariana dari Karawang, Jawa Barat, Pak. Pengawas atau apa? Ya, SMP. Pengawas SMP, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, saya lanjutkan. Kebetulan ada salah satu sekolah binaan, Pak. Ini udah tahun ke-7.
yang belum terakreditasi, yang padahal seharusnya di tahun 2018 itu udah diakreditasi. Tapi tiba-tiba ketika ngisi dia, itu muncul peringkat B, padahal belum divisitasi, Pak. Nah, sehingga sampai hari ini masih kebingungan, apakah ini berlaku tanpa divisitasi atau harus bagaimana kelanjutannya. Saya sendiri belum bisa menjawab masalahnya, Pak. Apalagi dengan sekarang yang IASP di 2020 ya, Pak ya. Nah, sehingga komponen yang di 2017 itu berbeda sekali. Nah, sehingga kami ingin ada kepastian supaya kami bisa menyampaikan ke sekolah binaan, ini harus bagaimana langkah berikutnya. Itu aja Pak Agus ya. Terima kasih Pak ini Pak Budi atas informasinya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Budi. Oh, langsung ya? Iya, langsung. Ya, Pak Kalim, terima kasih. Biar menyingkat waktu, saya tuntut poin ya. Jadi kami sayangkan sebetulnya bahwa sampai tahun ini itu apalagi sudah tahun ke-7 masih ada sekolah yang belum pernah diakreditasi, artinya belum pernah divisitasi ya Pak Kalim ya. Padahal kami itu sudah mewanti-wanti kepada seluruh provinsi, apalagi ini hanya Jawa Barat, di mana sekolah itu mestinya mudah aksesnya. Mohon maaf kalau kami boleh tahu, boleh menginformasikan ini di Jawa Barat ini memang database-nya yang dikelola oleh Ban Provinsi ini di periode-periode yang sebelumnya ini memang kami juga bingung. Masih ada juga komplain seperti yang disampaikan oleh Pak Kalim ini bahwa masih ada sekolah yang belum divisit. Padahal kuota untuk Jawa Barat itu tahun-tahun sebelumnya itu adalah yang hampir selalu terbanyak di seluruh Indonesia. Kami sudah mewanti-wanti jangan sampai ada sekolah yang tertinggal belum pernah divisit. Jadi sampai sekarang saya kebetulan dengan Bu Ice juga pembina Jawa Barat, jadi masih sangat menyayangkan masih ada sekolah yang belum pernah divisit sampai tahun 2019. Nah, ini sangat disayangkan dan semestinya tidak harus terjadi. Nah, karena kalau terjadinya di Papua atau NTT, kami masih karena di sana banyak di daerah remote area, tapi di Jawa Barat apalagi cuma di Kerawang itu gampang sekali. Jadi semuanya ini masalahnya ada di manajemen data dan pengelolaan perencanaan di Jawa Barat. Karena Bapak dan Ibu sekalian, penetapan sekolah yang akan diakreditasi itu, daftarnya itu, kami minta verifikasi dari provinsi. Dan provinsi menyatakan ini sudah. Nah, jadi kalau misalnya belum, semestinya saat itu Bapak langsung lapor kepada KPA-nya, ya, koordinator asesornya, bahwa sekolah kami belum. Jadi kalau sampai sekarang belum, ini sebetulnya ini suatu tanda petik kecelakaan gitu ya. Masih ada yang belum, apalagi di Jawa Barat. Nah, bahwasanya sekolah itu sudah mengisi dia, betul Pak. Memang sebelum diakreditasi, berarti sekolah tersebut itu sudah menjadi sasaran untuk diakreditasi dan sudah mengisi dia. Dan pengisian data isian akreditasi ini adalah data seperti evaluasi diri sekolah yang dilakukan oleh sekolah mengisi sendiri, bisa saja berdasarkan penilaian sekolah dia dapat B, ya, kemudian bisa dapat C, bisa dapat A. Tapi bukan berarti dari pengisian dia atau evaluasi diri itu suatu keputusan, Pak. Belum, nggak mungkin dia dapat akreditasi sebelum divisitasi. Jadi mungkin Pak Kalim bisa menginformasikan, ini SMP swasta atau negeri Pak Kalim? Halo, Pak Kalim. Ini SMP swasta atau negeri? Ya, Pak Kalim. Pak Kalim. Baik. Oke. Pak Kalim. Menjadi catatan aja nanti ditanya ulang. Biasanya swasta ini, tapi mohon Pak Kalim swasta. Mohon Pak Kalim kasih informasi ke saya. Jadi ini sudah dari awal belum pernah diakreditasi sejak berdiri. Sudah Pak, ini tahun kedua harusnya. Yang pertama dapat A pertama. Yang kedua. Kapan terakhir Pak Kalim? Kapan terakhir diakreditasi? Harusnya 2013 Pak. Enggak, terakhir. Ini malah 2016. Oh, sebentar. 2016 itu muncul Pak. Sebentar. Sertifikat akreditasinya berlaku sampai tahun berapa? Sampai dengan tahun 2013, Pak.
Oh, jadi sudah habis Di 2016 muncul B begitu, Pak. Udah habis, harusnya di akreditasi 2017. Nggak udah muncul B itu tiba-tiba gitu. Baik. Ini dari Bapak pengisian Ibu sekalian, ini untuk semua. Jadi yang diperlakukan itu ada sertifikat. Jadi kalau muncul B tapi sertifikatnya sudah habis, ya tidak bisa, ya. Kecuali mestinya itu terdeteksi sebagai sekolah yang menjadi prioritas untuk divisit berikutnya karena sudah habis sekian tahun ya. 2 tahun lebih. Betul. Jadi dia harus divisit. Ya. Jadi bukan belum pernah diakreditasi, berarti sudah pernah. Jadi mestinya harus direakreditasi, Pak. Jadi muncul B itu, kalau itu hanya hasil dia, itu nggak ada artinya. Karena yang berlaku itu adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini masalahnya kalau sudah habis, nah ini harus mengisi dia dan setelah itu minta untuk menjadi sasaran visitasi. Mestinya juga di Jawa Barat mestinya sekolah tersebut menjadi sasaran. Oke, Pak Kalim nanti tolong disampaikan pada Ban Provinsi melalui KPA bahwa sekolah Bapak sudah 4 tahun tidak diakreditasi ulang. Ya. Baik, silakan Bu Nini. Sekarang tahun ke-7 malahan, Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Pak. Kalau ini tadi namanya bukan komplain tapi komplain. Kalau ini komplain ya. Baik, seperti yang saya sampaikan, urutan berikutnya Bu Nira dari Kalimantan, walaupun kemarin sudah sering bertanya ya, kali ini dihargai karena di awal-awal tadi pertanyaannya. Silakan Bu Nira. Setelah Bu Nira, siap-siap Pak Abdullah. Ya, Bu Nira ya silakan. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum Pak Dr. Budi. Begini Pak, kalau setelah saya dengar jawaban Bapak tadi, saya merasa kok agak mirip-mirip juga gitu. Bu Nira Bu Nira mohon diperkenalkan, ya. Mohon maaf Pak Agus terlalu bernafsu. Nama saya Nira Surya Pak, saya pengawas SMA dari Balikpapan. Pertanyaan saya tidak usah pakai ilustrasi, tapi pertanyaan saya begini. Sebentar lagi sekolah binaan saya yang swasta ini akan habis akreditasinya, masanya. Nah, beliau yang ini kan pengganti dari yang pertama. Beliau yang pertama sudah meninggal. Yang sekarang ini belum dapat sertifikat kepala sekolah. Bagaimana sekolah ini kalau seandainya habis masanya nih Pak akreditasinya, kemudian dia menuliskan untuk artinya mempromosikan sekolahnya itu terakreditasi A, padahal kan sudah habis nih nanti masanya. Habisnya tahun berapa Bu? Tahun ini sudah mau masuk habis Pak. Oh ya, 2020. Jadi apakah nanti sekolah itu masih bisa menyandang akreditasi A sementara sudah habis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, di sekolah negeri binaan saya itu kebanyakan rata-rata yang kepala pustakawannya itu tidak linear Pak. Itu sudah lama dan susah ini Pak. Itu cara menyiasatinya bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk butir-butir pertanyaan yang mutu lulusan ini Pak, kan ada yang didapodik, ada yang enggak, kata Bapak tadi kan. Nah, tagihannya itu dalam bentuk apa? Karena Bapak bilang tadi silahkan dibayangkan. Saya coba bayangkan Pak, luas sekali gitu bayangannya. Nah, jadi mohon jawabannya. Yang ketiga apa Bu? Diulang Bu, pertanyaan ketiga. Yang ketiga, tagihannya Pak dalam bentuk apa? Yang misalnya butir di mutu lulusan itu kan tentang apa ya, kalau karakter misalnya. Terus tagihannya kalau dulu itu kan ada misalnya foto atau dalam bentuk apa. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Ya, langsung ya Bu Nini. Monggo nggih Pak. Ya Bu Mira, untuk SMA SMK ini kelihatannya untuk tahun 2020 ini memiliki kekhususan karena akreditasi untuk SMA SMK ini dipakai untuk siswa dalam rangka melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Sedangkan tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian, sasaran kita itu hanya 5.000 sekolah madrasah, itu dipecah untuk SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, gitu ya, SMK. Jadi besar kemungkinan SMA dan semua sekolah yang habis akreditasinya tahun ini itu tidak bisa divisit.
Jadi khusus untuk SMA SMK pasti kami nanti akan ada suatu kebijakan khusus kemungkinan perpanjangan. Perpanjangan otomatis dalam rangka untuk membantu nanti untuk memperlancar proses masuk lulusan SMA itu ke perguruan tinggi. Jadi jangan khawatir untuk tahun ini ya. Kemudian ini untuk semuanya, bukan hanya untuk Bu Mira saja tapi untuk semuanya. Kemudian yang kedua, kepala perpustakaan tidak sesuai dengan kompetensi yang disesuaikan peraturan perundangan, solusinya apa? Nah, saya nggak tahu solusinya, Bu. Tapi ya itu yang penting ada ya sekolah dan madrasah Bapak dan sekolah atau madrasah yang Bapak dan Bu bina ya. Coba lihat apa kualifikasi yang diharapkan dari kepala perpustakaan. Kalau kondisinya memang belum sesuai dengan kualifikasi, ya diupayakan sesuai kualifikasi. Tetapi kalau misalnya belum bisa memenuhi, Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan merupakan indikator mutlak. Ini kan merupakan indikator relatif. Jadi skornya saja nanti tidak 4. Mungkin dapat 2 kah gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian lihat dalam pernyataan dan scoringnya 4, 3, 2, 1-nya nanti masuk kategori mana. Skor 2 kah, 3 kah, atau 1 bahkan. Nah, setelah itu pun jangan terlalu pesimis, karena Bapak dan Ibu sekalian ini nanti bobot dari compliance untuk relatif ini 15%. Jadi tidak barang mati kalau misalnya kepala perpustakaan memang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik yang diharapkan oleh peraturan perundangan. Yang ketiga, maksudnya tagihan, itu adalah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin maksudnya bukan tagihan seperti hutang ya. Mungkin kalau instrumen yang lama, itu setiap indikator itu kan ada dokumen. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan harus disiapkan atau ditunjukkan kepada asesor. Yang pemahaman saya begitu ya. Yep. Yang diisikan juga yang di IPDIP. Masih ingat bagi yang asesor itu ketika nanti asesor datang, asesor melihat data-data, menanyakan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi nanti akan ada Bu Mira, dokumen-dokumen apa yang kalau diperlukan itu ya, yang diperlu dipersiapkan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, untuk IASP 2020, dokumen-dokumennya tidak serinci seperti yang instrumen sebelumnya. Tapi lebih kepada nanti observasi, asesor datang ke sekolah untuk observasi, wawancara, kemudian FGD, dan lain sebagainya. Tapi di beberapa indikator tetap memang ada beberapa dokumen yang perlu juga ditunjukkan, tetapi nanti akan ada petunjuk teknisnya. Setelah nanti sah, jadi petunjuk teknis kita upload di web dan Bapak Ibu sekalian bisa baca dari setiap butir itu diperlukan dokumen apa saja. Jadi saya nggak bisa menyampaikan satu persatu dokumen apa saja. Itu Bapak dan Ibu sekalian, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Nini, silakan. Lanjut ke penanya ketiga, Pak Abdullah ya. Diperkenalkan dulu Pak Abdullah. Ya. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Ya, sama-sama. Habis, suaranya hilang. Inilah perjuangan kita, Pak Budi. Ya, Bu, nggak tahu, Bu. Putus-putus, Pak. Abdullah dari SMP Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Budi, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana untuk kepala sekolah, ya? Bagaimana untuk kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dari pelatihan, itu masih belum ada. Kemudian periode dari kepala sekolah yang lama itu sudah habis. Nah, apakah sekolah ini tidak bisa diakreditasi? Kalau tidak bisa diakreditasi, apakah sertifikat dari akreditasi yang lama itu masih bisa digunakan? Kemudian pertanyaan yang kedua, di peningkatan prestasi akademik itu akan mendapatkan nilai yang berlevel 4 jika dalam 3 tahun berturut-turut itu mengalami kenaikan ujian sekolah. Nah, saat mengalami kenaikan ujian sekolah, itu berapa persentase kenaikannya? Apakah tidak ditentukan berapa persentase kenaikannya? Terima kasih, Pak. Baik.
Terima kasih Pak Abdullah. Nah ini pertanyaan yang menarik. Tapi sebetulnya saya inginnya bukan bertanya langsung dijawab. Tetapi mari kita berpikir sama-sama Pak. Misalnya untuk kasus yang pertama, kepala sekolah yang belum memiliki standar pelatihan tadi atau pendidikan sebagai calon kepala sekolah, apa yang harus dilakukan? Ya upayanya kalau misalnya itu sekolah swasta, ya yayasannya harus berupaya untuk mengirimkan kepala sekolah itu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau negeri juga demikian, mestinya kalau negeri sih mestinya. Saya dengar-dengar dari Direktorat Jenderal Guru dan Pendidikan, hampir semua sekolah negeri itu kepala sekolahnya sudah memenuhi syarat memiliki, mudah-mudahan. Kalau belum ya diupayakan Pak. Jangan kemudian harus bagaimana begitu ya. Jadi upayakan. Tapi pertanyaan yang kedua adalah menarik. Kalau yang kepala sekolah yang lama itu punya, tapi kalau ada kepala sekolah yang baru ternyata belum punya. Dan ini sepertinya suatu kemunduran sebetulnya Pak. Kalau yang periode yang lama sudah punya, periode baru memilih yang baru, kenapa belum punya? Mestinya kan itu menjadi salah satu dari kriteria atau persyaratan untuk pemilihan kepala sekolah. Justru dengan ada syarat itu, Bapak Ibu sekalian, Pak Abdullah, itu kita ingin mengharapkan agar supaya yayasan atau pemerintah daerah ketika memilih kepala sekolah atau menunjuk kepala sekolah itu betul-betul memperhatikan syarat-syarat. Jadi jangan kemudian dipilih yang tidak memenuhi syarat, kemudian dilempar. Kami kondisinya begini, gimana gitu solusinya. Padahal banyak sebetulnya calon guru-guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai calon kepala sekolah. Kenapa mereka yang diangkat? Itu menjadi pertanyaan dan bahan diskusi atau refleksi kita, ya Pak Abdullah. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, kalau begitu gimana? Apakah akreditasinya nanti kalau habis, kemudian tidak bisa diperpanjang otomatis? Ya kalau habis, kemudian kita evaluasi ternyata tidak memenuhi syarat mutlak, ya tidak divisit Pak. Tidak menjadi sasaran akreditasi, ya habis. Berarti sertifikat akreditasinya sudah tidak berlaku lagi. Dulu meskipun dapat A, ya sekarang sudah tidak berlaku lagi, ya sampai syarat-syarat mutlak itu dipenuhi. Nah itu tantangan dari yang kita tuntut agar supaya yayasan atau pemerintah daerah itu betul-betul memang memilih kepala sekolah yang memenuhi syarat perundangan. Permendikbud nomor 32 sendiri tahun 2018 Bapak bisa melihat itu sebagai salah satu indikator standar pelayanan. Yang nomor 2-nya ini Pak, memang untuk mengajak kita merubah paradigma dari compliance ke performance ini memang tidak mudah karena memang selalu ditanya kuantitatifnya ya. Jadi peningkatan prestasi akademik misalnya 3 tahun terakhir ini berapa rata-ratanya. Nah ini memang diperlukan judgement-nya meskipun nanti kita ada pedoman dalam juknis kita kepada pengawas, tapi kita tidak ingin terlalu strict sampai pada persentase-persentase. Jadi peningkatan ini selama 3 tahun terakhir ini, nanti asesor itu bisa memberikan judgement, Pak. Karena begini Pak Abdullah, meningkat dari 60 ke 80, itu berbeda maknanya. Kalau yang tadinya sudah 90, Pak, rata-ratanya. Kalau semakin sudah mendekati 100, itu semakin berat melakukan peningkatannya menjadi sekian persen dibandingkan kalau yang tadinya 60. Jadi 60 ke 80 itu mungkin tidak bisa kita samakan dari 90 ke 95. Ya. Karena 90 ke 95 itu 90 sudah bagus, untuk menjadi 95 sudah berat. Tapi bisa meningkat lagi menjadi 96 atau 97 itu sudah bagus, berarti 3 tahun berturut-turut. Tapi kalau yang dari misalnya dari 40 rata-rata, tapi meningkat menjadi cuma 45, meningkat lagi menjadi 50, barangkali itu nilainya berbeda peningkatan kinerjanya. Itu mungkin bukan kriteria untuk menjadi dapat 4. Kalau hanya meningkatnya 40, 45, ke 50. Tapi kalau dari 90 misalnya ke 95, ke 97 itu sudah meningkat luar biasa karena dia sudah diambang sempurna. Itu Pak Abdullah. Memang disinilah nanti dalam pelatihan kepada asesor kita memberikan suatu judgement kemampuannya para asesor ini melakukan judgement untuk kasus yang berbeda-beda ini. Ya, masalah delta atau peningkatan ini memang berbeda. Semakin tinggi nilai rata-ratanya, maka deltanya akan semakin kecil. Kira-kira begitu Bu Nini, Pak Abdullah?
Iya. Bisa saya sampaikan? Iya, Pak Abdullah. Terima kasih Pak Abdullah, Pak Budi, terima kasih. Pak Agus, kita tinggal punya waktu 2 menit. Gimana Pak Agus ini? Siap-siap Ya, kecewa 2 ya menit. teman-teman. Ya, monggo di closing statement dari Pak Budi. Oh iya, tinggal 2 Baik. menit. Iya. Baik, Pak Agus, Bu Nini, Iya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Saya cuma memberi catatan saja bahwa sosialisasi untuk instrumen akreditasi 2020 ini nanti tetap akan kita lakukan dengan berbagai cara, khususnya yang paling efisien itu adalah nanti akan kami upload di dalam web. Dan setelah itu nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownload dan belajar mandiri tentu saja. Tatap muka seperti ini sangat penting untuk verifikasi atau klarifikasi terhadap hal yang belum jelas. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin bahwa 1,5 jam ini memang pasti tidak cukup untuk semua kita bahas. Tapi saya yakin pancingan dari pertemuan ini sangat bermanfaat dan saya apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh APSI, Pak Agus, Bu Nini, dan teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk para asesor maupun pengawas yang bukan asesor dalam rangka untuk kegiatan mutu pendidikan sekolah dan madrasah. Saya kira demikian saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga terima kasih Pak Budi, sangat mencerahkan sehingga kami semuanya dapat inspirasinya dan sekarang makin clear gitu ya Pak ya. Iya, bagus. Terima kasih. Baik, saya pamit ya Bu. Pak. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Agus? Kita langsung lanjut, kita sapa dulu. Ya, kita sapa Bu Ice. Ibu Ice, kami ini begitu mendengar suara Ibu yang diingat adalah Ice Tresnawati yang cantik begitu. Ya, secantik Ibu juga begitu. Kalau saya yang ditresnani. Ya itu loh, nah itu. Oh itu ya, yang ditresnani. Luar biasa. Yang ditresnani. Gimana Pak Agus, kita langsung saja sebentar, supaya videonya belum saya pasang. Oh belum, oh baik. Sebentar. Sambil diperkenalkan ini barangkali secara sepintas kalau Bu Ice ini memang di mana-mana ada ya Bu Ice ini ya, karena memang pakar di bidang pendidikan. Memang guru ini guru saya ini Bu Ice ini. Iya, luar biasa. Ditresnani tadi. Ditresnani banyak orang ya. Tapi tresnane Bu Ice kan hanya untuk satu orang ya Bu? Oh ya jelas. Tapi kalau sebagai pendidik kan harus tresna kepada siapa saja. Oh iya benar. Iya. Terutama karena kalau anak-anak tidak dibangun dengan dasar cinta, bagaimana proses pembelajaran bisa berlangsung? Menyejukkan sekali ini. Pak Agus, mohon izin menyambungkan dengan yang kemarin kepada Bu Ice ya. Mungkin ya tadi barusan awalnya Bu Ice aja sudah begitu menggoda. Nah, gitu ya. Selanjutnya terserah Anda. Iya. Monggo silakan. Ya, sebentar saya stop video untuk share screen ya. Oh, baik. Iya, Bu Ice. Jadi Bu Ice ini memang di timnya Mas Menteri juga, tim staf ahlinya Mas Menteri. Di mana-mana, ya saya udah kenal lama. Seorang guru mumpuni. Iya. Berusaha. Sampai berapa lama pun tetap harus berusaha ya, harus berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Karena memilih profesi dalam pendidikan, tanggung jawab moralnya jauh lebih besar. Iya, benar. Karena kita bertanggung jawab atas hidupnya anak-anak. Apapun posisi kita, apakah sudah jadi pengawas, apakah dalam posisi yang sudah lebih dari itu, tetap bertanggung jawab pada kehidupan anak-anak yang belum tahu mau kemana. Dan kita tidak mungkin ada di sini
ketika tidak ada anak-anak itu. Jadi semangat untuk menjadi lebih baik harus terus dibangun, dan semangat untuk lebih tahu tentang proses ini ya, proses. Karena topik saya adalah proses pembelajaran. Iya. Dan dalam hal ini saya boleh menyapa semua peserta. Monggo, Ibu. Selamat semuanya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Dan tetap berpikir positif bahwa terjadi saat ini hanya sementara dan akan segera kembali kepada normal baru yang lebih baik. Saya melihat aspek positif dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua jadi melek mana yang harus diratakan. Mengingat era digital yang seperti ini tidak bisa dihindari. Dan ketika dipepetkan pada suasana saat COVID-19 melanda Indonesia, semua kita tergopoh-gopoh untuk kemudian mengenal IT, untuk kemudian aware, menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebermaknaan mendidik. Jumlah materi yang diajarkan menjadi tidak terlalu signifikan, tetapi proses mendidiknya menjadi signifikan. Proses koneksi hubungan antara orang tua dan sekolah juga menjadi penting. Nah, ini akan mengarahkan pada IASP, terutama yang mengacu pada proses pembelajaran. Jika pada instrumen sebelumnya proses pembelajaran ini